Persyaratan penerima KIP kuliah. Halo semuanya, sebelumnya selamat Paskah ya untuk kalian yang sementara merayakan. Gimana nih, apakah kalian masih semangat di rumah aja? Kerja dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, atau tidur di rumah? Untuk kalian yang sekarang sementara rebahan, wake up! Karena kali ini, aku bakalan kasih tahu ke kalian tentang persyaratan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oke, jadi sebelumnya aku mau jelasin dikit. KIP adalah Kartu Indonesia Pintar. Udah, gitu aja? Belum. Itu bukan penjelasan, itu kepanjangan. Jadi, KIP adalah produk dari program Indonesia Pintar yang dikhususkan untuk seluruh mahasiswa perguruan tinggi yang memiliki potensi di bidang akademik, tetapi memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam finansial. Oke, jadi sejauh ini udah mulai paham sedikit tentang apa saja sih persyaratan Kartu Indonesia Pintar. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung kita masuk pada persyaratan penerima Kartu Indonesia Pintar. Check it out! Syarat yang pertama adalah harus lulus sekolah. Ya iyalah, masa lo menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah terus lo nggak lulus sekolah? Jadi, memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang batas penerima KIP itu untuk yang lulus tahun berapa, apakah untuk lulus dari 3 tahun sebelumnya masih bisa, dan di sini ada jawabannya. Aku bacain ya. Penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK, atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi gini ya, misalnya ini kan tahun 2020, berarti penerimanya adalah yang akan lulus di tahun berjalan ini, yaitu tahun 2020. Atau maksimal itu 2 tahun sebelumnya. Jadi dari tahun 20, 19, 18. Maksimal itu tahun 2018. Next. Oke, masuk di persyaratan yang kedua. Memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Oke, memiliki potensi akademik yang baik. Ya, kalau itu menurut aku, semua sekolah pasti akan memberikan nilai terbaik untuk siswa-siswanya. Ya iyalah, masa ada siswa yang akan lulus di bawah standar kriteria penilaian? Nggak ada. Terus standar kriteria kan sekarang rata-rata itu udah 7,5 atau udah 8. Atau dalam penilaian itu udah B atau C. Jadi untuk persyaratan memiliki potensi akademik yang baik, saya kira itu tidak terlalu menyulitkan untuk kawan-kawan sekalian. Tapi, ya ada tapinya. Teman-teman itu walaupun udah memiliki nilai yang baik, tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ini. Teman-teman juga harus memiliki keterbatasan finansial atau keterbatasan ekonomi. Itu didukung dengan bukti dokumen yang sah. Jadi misalnya gini, waktu aku ngurus lalu, itu ada 2 untuk persyaratan dokumen. Untuk yang pertama itu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Surat keterangan tidak mampu ya, bukan kurang mampu. Karena untuk kurang mampu berarti masih bisa diusahakan. Tapi kalau tidak mampu, itulah yang akan dibantu oleh pemerintah. Terus, ada juga yang kedua dokumen surat keterangan pendapatan di bawah 1 juta. Jadi, yang akan dibantu itu teman-teman yang memiliki pendapatan gabungan antara orang tua, kedua orang tua itu di bawah 1 juta. Jadi, kalau pendapatan teman-teman itu 3 juta, 5 juta, 10 juta, berjuta-juta, please, mundur guys, lo kaya. Next, yang selanjutnya, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta pada program studi yang ditentukan. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian mau lihat di halaman Kartu Indonesia Pintar ini memang sudah tertera universitas-universitas apa saja yang termasuk dalam kriteria penerima bantuan KIP kuliah. Jadi di situ teman-teman bisa lihat universitas-universitas mana yang kira-kira teman-teman inginkan dan kira-kira akan menerima teman-teman. Karena persyaratannya teman-teman harus lulus dulu. Masa iya bantuan untuk mahasiswanya, sedangkan mahasiswanya itu tidak ada, tidak lulus. Jadi please, untuk menerima bantuan dari pemerintah, teman-teman juga harus berusaha. Ya, jadi itu 3 persyaratan utama untuk penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Apakah teman-teman termasuk dalam kriteria tersebut, atau hampir masuk, atau bahkan tidak termasuk dalam kriteria tersebut? Silakan diskusikan dengan diri kalian sendiri. Dan sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Aku Stelina Sagai dan bye-bye!